Awal bisnis kita itu adalah Loko Cafe. Loko Cafe sendiri itu sudah ada 23 outlet lah ya di seluruh Pulau Jawa. Ada beberapa yang terletak di stasiun besar, ada juga yang terletak di tempat-tempat komersial di kota-kota besar. Karena ada COVID ini, maka muncul aturan pemerintah yang memberlakukan PSBB. Dari PSBB ini, outlet kita harus tutup dan seluruh perjalanan kereta api itu berhenti. Padahal di dalam perjalanan kereta api itu ada 3 bisnis. Yang satu ada bisnis restoran on train, terus ada kita melayani pencucian cover seat untuk pendukung kenyamanan customer kereta api, dan kita juga support tenaga cleaning yang bertanggung jawab atas seluruh kebersihan di gerbong kereta itu sendiri, gitu kan. Nah, dari dampak itu semuanya berhenti, seluruh bisnis berhenti juga, dan outlet pun tutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan entah kapan. Akhirnya diputuskanlah untuk shifting bisnis ke bisnis online, gitu kan. Karena keterbatasan ruang dan waktu, seluruh pekerja waktu itu bekerja dari rumah. Yang biasanya kita bisa langsung meeting nih, aduh ada masalah kayak gini, ketemu yuk ngobrol, meeting. Ngobrolnya kan enak ya kalau ketemu ya, tapi karena kondisinya seperti ini, maka kita adakan meeting virtual. Di situ kita benar-benar mulai dari awal nih, kita bahas konsepnya mau seperti apa, dan alhamdulillah bisa kita launching di pertengahan bulan April. Dan alhamdulillahnya lagi, si aplikasi Lokomat ini bisa diterima dan bisa digunakan oleh masyarakat. Pemesanan produk Lokomat ini akan langsung diantar oleh pramugara-pramugari kereta api, tentunya menggunakan APD yang lengkap, memenuhi protokol new normal. Jadi Lokomat ini berangkat dari ide dasar simplicity. Ya, ini sebuah challenge yang menarik bagi kami para developer ya. Jadi proses development Lokomat ini berawal dari aplikasi WhatsApp, dan kami hanya mengintegrasikan dengan aplikasi internal yaitu RIMS. Nah, saat itu belum ada integrasi seperti sekarang ini. Semua masih manual, mulai dari pengantaran, terus pemilihan items, dan pembayarannya pun masih melalui link aja. Kemudian seiring meningkatnya kebutuhan bisnis, kami mulai mengintegrasikan dengan beberapa aplikasi. Misalnya kami integrasikan dengan Google Maps, kemudian kami integrasikan juga dengan KAI Access. Terus untuk kebutuhan membership, kami integrasikan dengan Aris. Kemudian masuk juga shipping, itu dari JNE dan Grab. Terus dari payment gateway ini kami develop cukup rapid juga. Jadi kita bisa masukin payment gateway dari BNI dan GoPay. Ini cukup cepat waktunya karena memang di era pandemi ini kami harus dengan kecepatan tinggi untuk mendevelopnya. Nah, unit bisnis Reska yang lain pun perlahan-lahan mulai ikut masuk ke Lokomart. Yang awalnya hanya Loko Cafe, kemudian disusul masuk ada Resclean, ada Res Laundry, kemudian catering juga yang punya proses bisnis yang cukup unik. Ada pemesanan dengan item-item yang unik juga. Kemudian sebulan kemudian disusul oleh Trendmart. Nah, yang terakhir masuk ini adalah Lokomat On Train. Ini ada keunggulannya sendiri dari sisi development, di mana kami mengintegrasikan dengan kode booking sehingga pelanggan itu bisa melakukan pemesanan langsung di atas kita. Dan kami pun juga bisa memfasilitasi pemesanan loko sepanjang perjalanan kereta api. Nah, seperti itu. Karena keadaan pandemi saat itu yang masih kita alami sekarang ini, kebutuhan untuk mendeliver pesanan ke rumah-rumah itu menjadi sebuah kebutuhan yang harus kita penuhi ya. Nah, kita dari sisi aplikasi itu memanfaatkan beberapa integrasi ya, misalnya dari sisi Google Maps,
Dan di situ kita bisa menghitung radius dari posisi orang di rumah, terus dari sisi Haris misalnya karyawan RMU bisa dapat diskon seperti itu. Banyaklah yang sudah mulai dikembangkan semenjak dari fase pertama, yaitu saat pemesanan di atas, pemesanan di table. Jadi karena ada keterbatasan di Android, jadi dia tidak bisa melayani platform-platform yang lain seperti iOS, seperti mungkin Windows Phone ya. Nah, karena untuk mengejar percepatannya ini, maka diputuskan untuk saat itu membuat platform via web. Jadi semua device apapun bisa langsung melakukan pemesanan via web. Itu secara konsep sebenarnya kami meniru juga dari konsepnya Android, cuma ada sedikit penyesuaian sehingga lebih lebih bisa dibuka di beberapa macam platform. Jadi kita punya diversifikasi dalam penjualan, Mbak ya. Yang sebelumnya hanya dine-in ya, dine-in di Locomart, itu bisa ada tambahan. Jadi yang ada sekitar, jadi biasanya dine-in itu 80%, ada penambahan 20% lah, ada penambahan 20%. Nah itu kalau misalnya nanti pandemik ini sudah bisa kita lewati, insya Allah RMU ada penambahan dari sisi aplikasi juga. Dulu tuh ya, masih ingat banget waktu awal-awal launching, kita awalnya cuman bisa mencakup jangkauan tuh 5 km. Dan awalnya adanya Locomart, itu tuh pertama kali kita menggunakan kurirnya ya menggunakan SDM kita sendiri. Nah ternyata setelah kita bekerja sama nih sama penyedia jasa kurir kayak Grab Express, lalu juga kita bekerja sama dengan JNE. Nah ternyata pendapatan kita ini mengalami kenaikan yang cukup pesat gitu. Kayak awalnya transaksi itu perharinya hanya sekitar 50 transaksi menjadi 200 transaksi per hari. Karena jangkauannya juga kan menjadi lebih luas. Dan kedepannya sih Locomart ini bisa jadi partner of life kita gitu. Locomart itu sebenarnya salah satu masa depannya unit RMU ya. Unit bisnis apapun nanti akhirnya bisa masuk ke sana. Jadi akan lebih banyak lagi manfaat yang diberikan oleh Locomart di masa yang akan datang.